wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin. Hadirin rahimakumullah, para partisipan kajian fikih online yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Sa'adah RTS Ponberes ya. Kami ucapkan selamat datang di kajian ini bersama guru kita Ustaz Taufik Dr. Taufik Sulaimi MA. Kali ini kita akan membahas tentang salah paham terhadap sunnah dan bid'ah, gitu Ustaz ya. Nah. Salah paham terhadap sunnah dan bid'ah. Setiap kali kita menuju sebuah event peribadahan gitu ya, seperti Ramadan atau yang lainnya gitu Ustaz, selalu saja kadang-kadang ada isu-isu tentang sunnah dan bid'ah gitu Ustaz, tentang terhadap suatu masalah gitu ya. Nah, kalau di Ramadan ini mungkin diantaranya adalah tentang doa buka puasa ya, Allahumma lakasim itu mungkin dan lain juga Ustaz ya. Di sholat juga ada, mungkin di event-event Idul Adha juga mungkin ada gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya. Mungkin nanti Ustaz silakan jelaskan di antaranya itu landasan pemikirannya. Baiklah, marilah kita sama-sama buka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Taufik, mulai ini oleh Fathul Maskura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Sendiri ini. Yakin. Kurang saya agak basi. Saya mutal kecuali Ustaz. Silakan Ustaz, buka sendiri Ustaz. Nggak dibuka tadi. Kita ulang ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, sholatu rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi, termasuk dalam situasi semi lockdown ya. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan berbicara, mungkin ada kalimat lagi lah, berbicara lagi ya, tentang sebuah istilah bid'ah yang mana menjadi isu sangat keras di tengah masyarakat beberapa tahun ini ya, dan selalu muncul setiap jadi ada musim-musimnya lah. Ramadan ada musimnya masa bid'ah, nanti ketika di bulan Rajab ada musim lagi, ketika bulan Maulid musim lagi, bid'ah lagi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini adalah seperti apa sesungguhnya makna bid'ah. Dan kita akan lihat dari berbagai sisi ya, terutama dari juga berbagai ulama yang dinilai sebagai ulama gitu ya. Nah, karena kalau di Indonesia kalimat ulama tuh gampang gitu ya. Pokoknya tahu dikit ulama gitu. Ulama gitu. Alhamdulillah, saya sudah membuat beberapa atau ini seputar bid'ah Ramadan ya, seputar bid'ah Ramadan. Kita lihat slide-nya. Nah. Kita share. Nah, ini.
syariat antara fikih dan sunnah? Pertama, ritual Ramadan yang diperdebatkan sunnah atau tidak, bid'ah atau tidak, berpahala atau tidak kalau dilakukan. Kemarin mungkin kita Ramadan sebagian yang masih bisa melakukannya di ziarah kubur sebelum Ramadan. Ada juga yang bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Imsak, niat puasa di malam hari, yaitu nawaitu sauma ghadin, Allahumma laka sumtu, nanti ritual tarawih, sallu sunnatat tarawih, khutub, dan bagai hal. Ini secara ringkas, kalau pertanyaannya Rasulullah lakukan nggak? Ya tidak. Jadi ada yang bertanya itu, apa bid'ah? Hal baru tidak dilakukan Rasul dalam ibadah. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah tidak dilakukan otomatis bid'ah? Yang kedua, apakah dalam ibadah harus ada contoh? Kenapa? Ya karena memang dari sisi pendekatannya berbeda. Maka saya mengatakan, atau satu tradisi di ulama itu tidak memahami masalah dari satu hadis, tidak memahami masalah dari hadis terbatas, tapi berusaha mengcross-silangkan satu hadis dengan yang lain. Maka saya membuat istilah atau jargon, bid'ah difahami dari satu hadis, seluruh hal baru sesat. Bid'ah dipahami dari berbagai hadis yang berkenaan dengan hal tersebut, maka tidak seluruh bid'ah sesat. Loh, kok beda? Nah, yang jadi pertanyaan, pendapat Rasul itu dibangun di atas satu hadis atau dibangun di berbagai hadis? Ya, tidak bisa. Saya pernah menemukan, ini orang nggak paham apa. Rasulullah jelas mengatakan, kullu bid'atin dolalah. Saya bilang itu pendapat Ustadz yang dianggap hadis karena kullu bid'atin dolalah akan dipengaruhi oleh hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa amalan baru itu boleh selama sesuai dengan syariat. Maka yang mengatakan setiap bid'ah sesat itu bukan pendapat Rasul karena dibangun dari satu hadis, sedangkan yang lain memahami bid'ah dari hadis lain dan dari ayat lain yang berhubungan dengan masalah tersebut sehingga menghasilkan tidak semua bid'ah sesat atau tidak semua amalan baru dalam ibadah dikatakan sesat. Dalam hal ini kita harus secara komprehensif memahami apa itu bid'ah. Harus secara komprehensif memahami apa itu bid'ah. Nah, dalam hari ini insya Allah kita memahaminya dari sisi yang berkenaan dengan konteksnya dengan Ramadan, yang konteksnya dengan Ramadan. Jadi saya itu banyak sekali file-filenya, tapi ini saya khususkan saja yang dengan konsep Ramadan ya. Hanya hadis tentang bid'ah. Satu hadis, yaitu apa? Hadis kullu. Di sini ada hadis Sahih Muslim, amma ba'du fa inna khairu. Jadi Rasulullah sedang khutbah. Kata sahabat, ini kayaknya khutbah terakhir nih. Amma ba'du fa inna khairul hadis nih. Nasihatnya, kitabullah. Ketahuilah kalimat al-hadis di sini bukan satu dua hadis. Berbagai hadis. Fa inna khairul hadis kitabullah. Wa khairul hadi di sini bukan satu dua juga. Haji Muhammadin. Wa syarul umur muhdasatuha wa kullu bid'atin dolalah. Hadis sampai kullu bid'atin dolalah, tidak sampai wa kullu dolalatin finnar. Jadi Sahih Muslim hanya sampai situ saja. Terjemahnya, seburuk-buruknya perkara adalah hal baru dalam agama, setiap bid'ah sesat.
Kalau kita memahami dari satu hadis ini, setiap bid'ah sesat. Baru satu hadis. Kenapa? Karena yang namanya wahyu itu kan semuanya. Kalau semuanya wahyu, berarti satu sama lain saling berpengaruh untuk menghasilkan sebuah pemahaman. Maka para fuqaha itu menasehati, kalau hadis terbatas jangan bicara fikih. Gitu. Dan pernah disampaikan, mungkin ini sebagai ibroh saja, Imam Ahmad itu melarang orang beristihad kalau hadisnya baru 400.000. Dan itu ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam Muwaqqi'in. Bukan masalah 400.000-nya, masalah ketatnya jangan sembarang berpendapat karena harus di-cross-silangkan dengan hadis lain. Dalam teori usul fikih ada yang namanya al-ta'arud wa tarjih, al-jam'u, bagaimana menggabungkan ayat-ayat, hadis-hadis yang semakna dalam masalah tersebut. Misalkan semakna dalam masalah dan yang membahas dalam masalah bid'ah, semuanya dikumpulkan. Jadi kalau hadis berdasarkan hadis ini saja tentang bid'ah, maka kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Tapi bukankah ada hadis lain? Termasuk man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa dun. 3 syarat bid'ah, membuat baru dalam urusan agama atau dalam ibadah bukan dari agama. Dari sini sudah mulai berubah. Kenapa? Karena membuat hal baru dalam urusan agama tapi bagian dari agama berarti jawabannya tidak bid'ah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat yang mana mereka tanpa pernah bertanya melakukan hal baru dalam ibadah. Padahal Rasulullah ada. Bahkan Bilal yang sering ketemu dengan Rasulullah pun nggak nanya ke Rasulullah. Berarti kalau sama, kalau seandainya sesuai dengan syariatnya nggak usah ditanya. Bahkan hadis lain mengatakan hal baru, hal-hal yang tidak bahas khusus. Terus Taufik, tambahnya lebih dekat lagi bisa nggak? Oh ya, benar. Bahkan hal baru dalam ibadah yang sesuai dengan syariat tidak disebut bid'ah. Dan itu sering sekali dilakukan oleh para sahabat. Karena itu dalam hal ini, sekali lagi ini baru hadis kedua. Bagaimana dengan hadis yang lain? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa yang diperintahkan, lakukan. Yang tidak diperintahkan, yang dilarang, tinggalkan. Bagaimana tidak dilarang, tidak diperintahkan? Ya nggak usah nanya. Berarti selama sesuai dengan syariat nggak usah bertanya. Nah, jadi di sini kita melihat ada yang memahami bid'ah dari beberapa hadis saja. Ada yang memahami bid'ah dari berbagai hadis yang ada. Termasuk Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, yang mengatakan di sana ada bid'ah yang memang baru tapi dibolehkan untuk melakukannya. Nah. Kemudian hadirin rahimakumullah. Nah ini definisi bid'ah dalam syariat. Dari 2 hadis tadi disimpulkan bahwa bid'ah adalah setiap hal baru yang diada-adakan dalam agama yang sama sekali tidak mempunyai landasan dalil. Coba lihat kalimat yang tidak mempunyai landasan dalil sama sekali. Baik dalil yang umum apapun dalil yang khusus. Yang jadi masalah ketika memakai dalil umum masih juga dibid'ahkan. Contoh, sholawatan sebelum azan itu memakai dalil umum perintah sholawat. Ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kemudian adzan Allahu akbar disebut bid'ah. Loh, kenapa? Nah, kan ada dalil umum yaitu perintah untuk sholawat. Maka Imam Syafi'i mengatakan sholawat ketika menyembelih boleh, orang disuruh kok kapan saja di mana saja dengan cara apa saja. Jadi setiap hal baru ini dari definisi yang diadakan dalam agama Allah yang sama sekali tidak punya landasan dalil. Kalau punya landasan gimana? Kalau landasannya umum, kalau landasannya tersirat bagaimana?
Atau dengan ungkapan lain yang lebih jelas, setiap hal yang diadakan dalam agama tanpa dalil. Jadi ini ada bukunya saya kutipkan tentang masalah hal tersebut. Dalil ini definisi nggak salah, cuman mari kita pahami. Seandainya ada landasan dalil gimana? Seandainya ada landasan dalil yang tersirat bagaimana? Kan makna Quran tidak tersurat saja, ada tersurat dan tersirat. Nah, mungkin terkadang permasalahannya adalah bukan sekedar definisi, tapi kalau definisinya dikaji baru langsung bid'ah. Lah kan ada dalil tersurat atau tersirat? Mungkin tersirat. Seperti gini. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan sadaqallah. Terus bagaimana kalau kita membaca sadaqallahul azim setelah membaca Al-Qur'an? Lah, enggak bid'ah dong. Kenapa? Karena ada landasannya. Permasalahan yang lebih berat, mereka yang mengatakan bid'ah adalah hal baru dan ibadah dan keras sekali membid'ahkan, memberikan nasihat kepada murid-muridnya, jangan ngaji dari orang lain. Nah, ini juga masalah. Sehingga kalau ketemu dengan mereka yang mengajinya juga dari satu ustadz, itu pusing kita berargumen. Kenapa? Yang penting guru saya selesai ya. Gurunya juga kayak malaikat atau malaikat maksudnya. Gurunya kayak siapa? Kayak gurunya kayak nabi yang tanpa salah. Gitu. Ini kan pendapat Rasul. Pendapat Rasul itu apa namanya? Ini mungkin bukan pendapat Rasul. Memahami hadis yang disebut pemahaman tersebut sebagai pendapat Rasul. Saya kira tidak tepat dalam hal ini. Nah, jadi ini makna bid'ah berdasarkan hadis tadi. Jargon dalam bid'ah, apakah sunnah? Jadi kalau tidak sunnah, selesai. Bid'ah. Apakah dilakukan Rasul? Tidak dilakukan bid'ah. Selesai. Apakah dicontohkan? Tidak dicontohkan bid'ah. Selesai. Harus ittiba itu dari mengikuti satu hadis, ada berbagai hadis. Gitu. Jadi tidak bisa. Jadi sebetulnya ada istilah-istilah yang terkadang istilahnya benar, makna istilahnya yang menjadi masalah. Jadi kita ini memang harus hati-hati dengan istilah. Harus hati-hati dengan istilah. Nah, bid'ah Ramadan. Nah, ziarah kubur sebelum Ramadan. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, langsung bid'ah. Selesai. Jadi dengan tadi pertanyaan yang 4 itu, hal-hal ini langsung bid'ah selesai. Tidak dicontohkan, tidak ittiba, tidak sunnah. Maksudnya tidak dilakukan. Jadi sunnah ini bukan hadis maksudnya. Sunnah di sini adalah tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 4 hal ini atau seberapa? Banyak berarti ya. Bid'ah selesai. Sampai kultum bid'ah. Sallu sunnat tarawih, bid'ah. Rasulullah tidak melakukan. Padahal dalam madhab Syafi'i mengatakan setiap kaidah, setiap sholat sunnah yang dijamaahkan pengganti qomat, maka ada yang bertiak as-salatu jami'ah rahimakumullah di Masjid Haram, sallu sunnatal qiyam jami'atan rahimakumullah atau salatul qiyam. Rasulullah tidak melakukan, memang betul tidak ada riwayat sahih Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi kalau berdasarkan hadis secara tersirat bagaimana? Bagaimana tersiratnya? Kan Rasulullah ketika akan melakukan istisqa, beliau mengatakan as-salatu jami'ah. Berarti boleh dong. Kenapa? Istisqa itu salat sunnah yang dijamaahkan. Berarti setiap salat sunnah yang dijamaahkan adalah diteriakan untuk mengingatkan pengganti qomat, sallu sunnatal qiyam, sallu sunnatat tarawih. Ada yang menarik, ada yang mengharamkan salatut tarawih nggak boleh. Jadi nggak ada qiyam Bilal berkata seperti itu. Maksud Bilal ini apa ya? Jadi ini ya. Bukan namanya Bilal ini ya, Bilal istilah di masjid itu. Nah, ketika mereka mengatakan tidak boleh, nah yang masalah ketika mau sholat witir, jamaah bingung ini witir apa
taraweh. Akhirnya imamnya bilang, sambil pelan dikit karena malu kalau dibilang sholat taraweh 3 rakaat, sama aja. Sholat witir 3 rakaat, sama aja. Jadi yang herannya itu yang bahasa Arab menjadi apa? Bid'ah, yang bahasa Indonesia jadi sunnah. Gimana? Jadi banyak sekali saya kira. Nah ini jadi hal-hal ini berdiri. Kenapa? Karena 4 pertanyaan tadi. Apakah sunnah? Maksudnya dilakukan Rasul enggak? Apakah dicontohkan? Apakah ittiba? Tidak semua. Jelas nih jabret, bid'ah semuanya udah. Sekali lagi, saya bukan membela NU atau apa, karena ini banyak NU yang kena nih. Saya hanya ingin memposisikan, mari kita pahami dengan konsep yang sudah ada. Yang sudah ada itu bukan masalah mutlak. Kayaknya ulama zaman sekarang ngalahin semuanya gitu. Saya kira nggak tepat. Bagaimana pendapat lain? Ini Imam Nawawi dibilang apa coba? Menurut Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, dan setiap bid'ah sesat, kullu bid'atin dhalalah, ini adalah makna umum yang ada pengecualiannya. Berarti tidak, siapa yang memahami? Imam Nawawi, bukan saya, sudah. Wah, Imam Nawawi salah, hebat amat Imam Nawawi salah. Paling tidak pendapat Anda yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah tanpa kecuali, ya speakernya nggak usah terlalu kencang lah teriaknya. Gitu. Karena ada Imam Nawawi yang mengatakan amun makhsusun wal murad ghalibul bid'ah. Yang dimaksud adalah sebagian besar bid'ah, bukan seluruhnya. Maka saya bilang, menurut hadis, tidak semua bid'ah sesat. Loh kan kalau bid'atin dhalalah, kan hadis itu bukan 1, 2, banyak. Gitu. Jadi Imam Nawawi mensyarah hadis ini berdasarkan informasi lain bahwa dalam hadis Rasulullah ada yang berbunyi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa membuat tradisi baru dalam Islam, maka dia mendapat pahala. Bagaimana hadis ini kok kontradiktif dengan hadis kullu bid'atin dhalalah? Maka kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis. Dalam hadis ini takhsisun, pengecualian, takhsisu kaulihi, pengecualian sabda Rasulullah SAW, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa anal murad, dan yang dimaksud adalah al muhdatsat al batilah, hal baru yang batil. Sederhananya, apa itu hal baru yang batil? Yang memang tidak ada dalil dari syariat sama sekali, wal bid'ah al mazmumah, dan bid'ah-bid'ah yang tercela. Maka ada remakullah, tapi kadang-kadang nggak tahu ya, karena mungkin sudah diplot sama ustadznya, nggak boleh ngaji ke yang lain, akhirnya pendapat Imam Nawawi juga nggak didengar. Ibnu Hajar, Imam Syafi'i. Yang menarik ada remakullah, saya melihat mazhab 4 itu imam-imamnya mempunyai pendapat yang kalau dinilai oleh yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah tanpa kecuali itu bid'ah semua. Imam Abu mengatakan kalau ada gempa boleh sholat 2 rakaat menghindari bahaya gempa. Bukan ketika gempa ya, setelah gempa. Imam Syafi'i jelas, Imam Syafi'i banyak salawat dirubah oleh Imam Syafi'i. Kan beberapa hal Imam Syafi'i dituduh masalah. Kan di mazhab Hambali itu membolehkan baca Quran dihadiahkan kepada yang meninggal. Itu mazhab Hambali. Imam Malik, yang menarik Imam Malik, ketika orang mengatakan boleh kunut nazilah ketika terjadi wabah, beliau mengatakan sholat wabah. Imam Malik. Saya ketika membahas masalah boleh nggak sih kunut nazilah, kan kunut nazilah sebab wurudnya itu sahabat di bagaimana kunut nazilah dalam keadaan wabah. Kata yang lain, boleh. Sama kok. Yaitu apa? Kena musibah. Imam Malik, enggak boleh. Apa yang ada? Sholat 2 rakaat supaya tidak kena wabah. Subhanallah. Saya bilang lengkap mazhab 4 ada hal baru yang tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi yang menjadi masalah lagi misalkan ketika gempa. Kan enggak ada ya doa khusus ketika gempa. Kalau doa khusus ketika hujan ada. Bagaimana kalau ketika gempa kita membaca la ilaha illallah. Dalam konsep tadi mengatakan bid'ah. Padahal kalau membaca enggak, kalau begitu kenapa harus dibid'ahkan? Daripada
teriak ketika gempa mending la ilaha illallah. Nah, di sini memang terlihat ada, kalau menurut saya secara pribadi ya, menurut saya ini ada ketidakjujuran juga dalam hal memahami kalimat bid'ah. Walau ketidakjujuran saya khawatir ada yang bermain di balik kalimat bid'ah. Membuat hal baru dalam urusan agama ibadah, tapi bagian dari agama atau ada dalilnya bid'ah atau tidak. Nah ini masalah. Jadi ada kesepakatan di antara ulama, hal baru dalam ibadah dan tidak ada dalilnya bid'ah. Jelas semua. Sepakat. Namun terjadi beda pendapat, hal baru dalam ibadah tapi ada dalilnya. Dalilnya dalil umum, dalilnya secara tersurat tersirat, istidlalan. Nah, jadi titik perbedaannya adalah bagaimana kalau ada hal baru dalam urusan tapi ada dalilnya. Maka para fuqaha tidak bertanya apakah sunnah, mereka bertanya apa hukumnya. Kalau ada dalilnya sudah. Contoh tadi, solu sunnat tarawih. Kenapa sih ada? Bagaimana sholawat ketika tarawih? Ketika 2 rakaat selesai langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dalam hadis disebutkan tidak boleh menyambung sholat dengan sholat tanpa jeda. Harus ada jeda. Makanya kalau nggak zikir, pindah tempat. Kalau zikir nggak usah pindah tempat. Daripada jamaah ribuk pada dipindah di tempat, ya sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La tu sholu sholatun bi sholatin. Jangan disambung. Loh, kan ada dalilnya. Secara apa? Secara tersirat bukan tersurat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam memahami dalil tidak bisa tersurat saja. Tekstual. Saya sering mengatakan bahwa bagaimana sih tersurat? Seorang guru di kelas mengatakan kelas kotor. Kata muridnya, iya kelas kotor. Itu tersurat. Tapi kalau murid yang ngerti, kata gurunya ini kelas kotor. Iya ustazah, langsung ngambil sapu dibersihin tuh. Saya kira guru juga maksudnya nggak ngasih tahu kelas kotor. Udah tahu. Maksudnya bersihin. Maka kalau ada ayat, ini segera tersirat ya. Kalau ada ayat, Sulaiman jadi penguasa. Daud jadi penguasa. Itu artinya, ya ngasih contoh. Artinya, ya disuruh juga kita jadi penguasa. Gitu. Jangan tekstual. Ayo enggak kok nggak disuruh, nggak ada atau nggak tahu ada, itu kan salah. Maka saya bikin jargon, ada atau nggak tahu ada, kenapa? Lah orang tersirat di mana? Masa saya tanya, yang lebih cerdas itu memahami tersirat atau hanya tersurat saja? Saya kira yang tersurat saya ya salah. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama sehingga mereka tadi mazhab 4 ada semua. Ini kalau diterapkan konsep bid'ah itu nggak ada imam mazhab 4 nggak kena. Berarti yang dia salah. Masa semua salah sih? Berarti yang salah yang mana? Nah, jadi membuat hal baru dalam urusan agama tapi ada dalilnya, tapi bagian dari agama ya tidak bid'ah. Tapi kalau menurut konsep tadi yang pertama bid'ah, yang kedua enggak. Apakah setiap hal baru pasti bid'ah? Enggak juga. Masalah baru dibagi dua. Ada bab ibadah, ada bab selain ibadah. Kalau bab ibadah ini berkenaan dengan bid'ah atau tidak, berpotensi bid'ah atau tidak. Namun kalau yang berhubungan dengan selain ibadah, babnya muamalat, babnya alat ibadah, tidak ada bid'ah. Seperti naik haji dengan pesawat terbang atau azan dengan speaker. Tidak ada bid'ahnya. Kebayang kan kalau naik haji? Jadi kalau giliran haji itu nggak ada permacaran sunnah nggak sunnah. Kenapa? Masalahnya kalau sunnah naik unta itu gimana? Jadi ada zaman yang berbeda antara kita hidup dengan zaman Rasulullah. Dibatasi kalau bab selain ibadah, kalau bab muamalat dan bab al-wasail ibadah itu tidak ada bid'ahnya sudah. Nah sekarang bab hal baru dalam ibadah belum tentu bid'ah. Kenapa? Ada dalil secara umum atau tidak? Gitu. Kalau ada dalil secara umum bisa jadi tidak.
paling tidak Imam Syafi'i juga melakukan apa? Imam Syafi'i itu menganjurkan sholawat ketika menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Imam Syafi'i menganjurkannya. Nah, saya menjadi heran juga. Bedug bid'ah. Gimana ceritanya bedug bid'ah? Rasulullah tidak pakai bedug. Ada satu hadis lagi juga yang belum kita bahas secara luas, masalah tasyabuh itu. Jadi mengharamkan diantaranya dengan tasyabuh atau dengan bid'ah. Bid'ah hanya ada dalam ibadah. Ini kesimpulan tadi. Kemudian apakah setiap hal baru dalam ibadah pasti bid'ah? Nah, ini enggak juga. Yang pernah disampaikan bahwa ternyata sahabat itu melakukan hal baru dalam ibadah yang menarik, tidak dicontohkan Rasulullah, yang menarik ketika Rasulullah pun ada, nggak ditanya Rasulullah. Jadi pantasnya itu Rasulullah boleh nggak gitu. Tapi nggak nanya. Saya sering diprotes, Ustaz, bukankah yang Rasulullah setujui adalah amalan sahabat? Berarti amalan sahabat itu tidak bid'ah karena Rasulullah setuju. Saya bilang Rasulullah tidak pernah mengoreksi. Kalau nanti melakukan sesuatu baru tanya dulu ya, nggak pernah. Karena sifat sahabat nggak pernah nanya juga. Maka tadi kesimpulannya, kalau sesuai dengan syariat, ya nggak usah nanya lah. Mari kita ulangi hadis ini panjang ya. Bahwa seorang dari Ansor menjadi imam di Masjid Quba. Ia selalu mulai surat yang akan ia baca dalam sholat dengan surat Al-Ikhlas sampai selesai. Jadi gini, bismillah, waladhdallin, amin, selesai. Al-Ikhlas dulu dia. Setelah Al-Ikhlas selesai, baru surat. Maka ada pertanyaan, boleh nggak taraweh suratnya nggak rurut seperti di mushaf? Boleh. Ini sahabat Al-Ikhlas dulu baru surat. Pokoknya apapun surat yang akan dibaca, dia baca Al-Ikhlas dulu. Makmum protes. Berarti makmum prosesnya nggak bilang bid'ah lagi. Tapi protes. Sudahlah kata makmum. Buang Al-Ikhlas, cukup surat, atau cukup Al-Ikhlas, jangan pakai surat. Ruku. Kata imam, gampang. Kalau saya jadi imam, saya akan tetap seperti ini cara sholat saya. Tapi kalau kalian tidak setuju, kalian jadi imam, saya yang jadi makmum. Gak usah sibuk. Tapi kata yang lain, kata jamaah, udahlah dia yang jadi imam, yang paling baik. Udah, ikuti saya. Tetap. Udah diprotes, tetap nggak mau berubah. Jarak antara Kuba dengan Madinah jauh gak? Enggak. Tapi si imam nggak mikir, saya diprotes, saya nanya dulu lah ke Rasul. Enggak juga, tenang aja. Yang menarik ketika Rasulullah datang ke Kuba, si imam ini tidak bertanya, yang bertanya makmum yang protes. Akhirnya Rasulullah memanggil imam ini dan bertanya, apa yang membuat engkau menolak untuk mengerjakan apa yang minta sahabatmu? Yang menarik, Rasulullah ketika dengar sahabat nambahin Al-Ikhlas dan tidak sesuai yang dicontohkan, juga nggak membid'ahkan, nanya dulu. Apa yang membuatmu menolak mengerjakan apa yang diminta sahabatmu? Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah setuju dengan para makmum, tidak setuju dengan imam. Tapi Rasulullah ketika tidak setuju, tidak memvonis bid'ah, tapi bertanya dulu. Pertanyaan kita, apakah sunnah membid'ahkan tanpa bertanya? Gitu. Seharusnya bid'ah dong. Rasulullah juga nanya dulu kok. Yang paling tahu bid'ah itu Rasulullah, tapi nggak vonis. Gitu. Kemudian Rasulullah nanya lagi, apa yang membuat kamu membaca surat ini setiap rakaat? Si imam yang tidak bertanya dan baru menjawab ketika ditanya Rasul, menjawab, saya mencintai Al-Ikhlas Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Cintamu terhadap Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Hadis ini yang difahami adalah bukan Rasulullah setuju dia baca Al-Ikhlas dulu kemudian membaca surat. Tapi Rasulullah tidak marah, tidak membid'ahkan, dan Rasulullah itu bertanya dulu. Setelah bertanya, menimbang. Ya kalau sesuai ngapain dibid'ahkan? Maka manhaj Rasulullah dalam menilai hal baru adalah apa yang dinamakan difahami dari hadis. Rasulullah tidak langsung menilai amalan sahabat yang tidak sesuai dengan ajaran beliau. Yang dilakukan Rasulullah bertanya, kenapa? Dengerin jawaban. Jangan bertanya nggak denger. Menimbang. Sesuai syariat boleh. Nggak sesuai ya nggak boleh. Selesai. Zaman sekarang kadang cobret aja. Nanya nggak. Kadang-kadang parah.
tahlilan itu dibid'ahkan karena jawaban yang dibikin sendiri. Gitu. Bukan nanyain yang tahlilan. Ini dari kitab Weda. Yang tahlilan nggak pernah baca kitab Weda. Jadi permasalahan dalam hal ini. Begitu pula hal baru dalam ibadah tidak otomatis bid'ah. Yaitu kalau sesuai nggak masalah. Ini sama saya sering mengatakan, ternyata yang mengatakan ini bid'ah di negerinya sendiri mengadakan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasul. Doa khatam Quran dalam sholat tarawih tidak dicontohkan. Sholat qiyam di bulan Ramadan jadi 2 kali. Setelah tarawih, setelah isya 1 kali, setelah tidur 1 kali. Asya'ul walidain ternyata juga bentuk masjid dirubah-rubah. Nah, di sini adalah di Indonesia dibidah-bidahkan. Di negeri dia sendiri banyak itu yang ketika ditanya Syekh bin Bas bingung doa khatam Quran dalam sholat tarawih kok nggak bid'ah ya? Kenapa? Ini harusnya bid'ah. Loh, sampai beliau bertanya, dalilnya yang membid'ahkan apa? Ya dalil yang membid'ahkan, dalil yang mempertanyakan doa khatam Quran bukan membid'ahkan. Dalil yang mempertanyakan hukum khatam Quran dalam sholat tarawih itu sama dalil dengan yang sering membid'ahkan, yaitu kan kullu bid'atin dhalalah. Maka kalau istilah Indonesia pisau tajam ke atas kalau dalam hukumnya, ke bawah ya, ke atas enggak. Ini enggak pisau tajam ke Indonesia, ke dianya sendiri enggak tajam. Ayat itu doa khatam Quran dalam sholat tarawih juga kalau diterapkan konsep bid'ah, ini harusnya bid'ah, tidak dicontohkan, tidak ittiba, tidak dilakukan, tidak sunnah. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bid'ah. Bahkan jawaban Syekh bin Bas mengatakan apa? Kan ulama sunnah. Padahal bid'ah kalau seandainya logika mereka dipakai tentang bid'ah. Jadi sedikit saya jelaskan doa khatam Quran dalam sholat tarawih adalah di bulan Ramadan, walau tahun ini ada enggak, biasanya tahun-tahun sebelumnya tanggal 29 itu menghatamkan surat Al-Quran, kemudian di hari tadi dalam surat An-Nas tidak langsung ruku, tapi dia berdoa dulu, doa khatam Quran. Itu bukan bagian dari sholat, seharusnya secara prinsip mengatakan itu batal sholatnya, tapi terjadi dari sejak abad ketiga Hijrah dan berlangsung dan tidak ada yang membid'ahkan. Tidak ada yang membid'ahkan. Banyak saja. Jadi peristiwanya menarik juga. Di kota Al-Ahsa, ketika seorang imam di kota Ahsa, Saudi, membid'ahkan nisfu Sya'ban, ditanya sama seorang syekh juga. Syekh katanya, kok bid'ah? Nggak ada dalilnya. Tidak dicontohkan. Kok engkau melakukan doa khatam Quran dalam tarawih? Kan sunnah. Dalilnya apa? Dicari nggak ada ternyata memang. Terus bingung, udah kenceng ngebid'ahin dia ditanya doa khatam Quran, padahal dia melakukan doa khatam Quran, nggak ada dalilnya. Makanya saya kasih tahu kata itu terjadi dengan Ahmad bin Hambal yang ziarah ke Mekah, kemudian menemukan orang-orang membaca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih ketika menghatamkan mengiman. Ternyata Imam Ahmadnya juga tidak membid'ahkan. Tidak ada yang membid'ahkan. Padahal hal tersebut sama sekali tidak ada dalilnya. Berarti sebetulnya yang mengatakan setiap bid'ah sesat itu juga melanggar kaidahnya sendiri. Nah, asya'ul walidain juga sama. Asya'ul walidain itu ketika dua orang tua meninggal atau salah satu meninggal mengadakan jamuan makan malam. Pahalanya untuk orang tua. Tapi sebulan 2 bulan setelah meninggal. Itu ada di Saudi. Ini budaya Saudi. Tapi juga tidak dibid'ahkan. Nah, ini. Oleh karena itu, ada yang mengatakan agama sudah sempurna. Tapi agama sudah sempurna bukan masalah dengan artian tidak ada yang baru dalam ibadah. Nah, kita singkat, nah, di sini bagaimana dengan kita lewat ini. Jadi kalau kelompok pertama mengatakan kalau hal baru dalam ibadah itu ya harus ijtihad. Kalau hal baru dalam ibadah langsung bid'ah. Maka kalau kelompok pertama apa hukumnya? Ijtihad dulu, boleh nggak boleh. Kalau kelompok kedua apakah sunnah? Nggak dilakukan bid'ah, sudah selesai.
Jadi kalau yang pertama apa hukumnya itu butuh belajar panjang. Kalau yang kedua hafal 2-3 hadis langsung sunnah nggak? Bid'ah, dhalalah, finnar, selesai. Jadi ada yang mau kembali. Jadi konsep apa hukum sebuah aktivitas dan tidak bertanya apakah sunnah. Ini sering saya sampaikan. Apakah tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah? Juga tidak. Ini panjang saya kira sudah. Jadi yang tidak dilakukan Rasulullah itu tidak otomatis bid'ah. Kenapa? Lihat hadis ini. Kata Rasulullah, yang saya perintahkan lakukan, yang saya tinggalkan jangan usah ditinggalkan. Yang saya perintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Sedangkan yang tidak dilarang dan tidak disuruh berarti nggak usah tanya. Dari hadisnya, kalau nggak usah tanya itu boleh dulu. Maka pertanyaan, sahabat itu kalau membuat hal baru, nanya nggak? Enggak. Memang nggak usah nanya. Bila nggak nanya dulu. Tadi nggak nanya dulu. Abu Sa'id Al-Khudri nggak nanya dulu. Yang menarik, Khobab bin Adi itu meninggal dalam keadaan dieksekusi mati oleh orang Quraisy ketika banyak sahabat waktu belum masuk Islam yang menyaksikan bagaimana Khubayb bin Adi disiksa. Mereka menangis karena saking kerasnya siksaan Quraisy kepada Khubayb. Namun ketika itu apa yang terjadi? Khubayb ditanya oleh Quraisy, Khubayb, permintaan terakhir. Dia bilang sholat 2 rakaat. Dari mana orang Khubayb tahu sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati? Kan Rasulullah setuju. Ketahuilah Khubayb itu meninggal sebelum Rasulullah setuju. Berarti Khubayb nggak tahu itu boleh atau tidak. Kenapa? Khubayb hanya berpikir, kan nggak disuruh, nggak diperintahkan. Jangan tanya, udah eksekusi saja 2. Maka sampai sekarang menjadi sunnah yang ditetapkan Rasulullah 2 rakaat sebelum eksekusi mati. Jadi tidak semua sunnah kita berharap untuk melakukannya, termasuk eksekusi mati sebelum sholat, sholat 2 rakaat sebelum eksekusi mati. Maka ziarah kubur sebelum Ramadan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau bermaafan sebelum Ramadan, gampang dijawabnya. Kenapa? Ini ibadah bukan? Bukan. Muamalat iya. Sudah, nggak ada bid'ahnya. Jadi tadi cara bertanya itu punya filsafatnya sendiri. Gitu. Apakah sunnah? Ya karena memang setiap hal baru bid'ah. Apa hukumnya? Karena memang ya mungkin saja dalilnya tersurat, mungkin saja dalilnya tersirat, mungkin saja di bawah dalil umum, mungkin saja. Nah, ziarah kubur sebelum Ramadan, apa hukumnya? Ditanya, apa ziarah kubur? Ziarah kubur sebelum Ramadan. Apa hukum ziarah kubur? Rasulullah menyuruh. Apa hukum dikhusus sebelum Ramadan? Rasulullah pun mengkhususkan ibadah tertentu di hari tertentu. Di antaranya setiap hari Sabtu Rasulullah ke Kuba. Di antaranya Rasulullah kalau sore hari di hari Jumat berdoa untuk para baki ya di baki Jumat sore. Rasulullah setiap tahun berdoa untuk siapa? Para syuhada Uhud. Berarti menentukan waktu untuk ibadah boleh-boleh aja dong. Menjadwalkan gitu kan. Berarti ziarah kubur apa hukumnya? Imsak sama juga. Imsak itu sama juga sebetulnya. Dalam hadis Anas bin Malik, Anas ditanya, berapa sih jeda antara selesai makan dengan mulai sholat subuh? Anas mengatakan sekitar 50 ayat. Nah, berarti sunnah dong. Yaitu apa? Sebelum subuh sudah berhenti makan. Imsak namanya. Nawaitu sauma ghadin. Apa hukumnya? Makanya pertanyaan apa hukumnya beda jawabannya. Nah, kan nawaitu sauma ghadin an ada ifadi. Pertanyaannya. Kan kenapa sih niat diteriakkan? Ya, dalam hadis Rasul diriwayatkan niat haji itu berteriak labbaik Allahumma hajjan. Berarti niat boleh kan diteriakkan. Labbaik Allahumma umratan. Boleh dong. Sekarang bagaimana yang namanya niat puasa? Mana yang lebih baik menggabungkan mulut
sunnata lillahi ta'ala. Walaupun ada beda juga hadis sanata sanati Ramadan terserah lah. Yang jelas nawaitu shauma ghadin, kalau pertanyaannya apa hukumnya, jawabannya menjadi berbeda. Allahumma laka mau digabung silakan, mau satunya saja boleh. Kenapa? Karena ada juga seseorang taraweh di depan seorang doa depan Umar, doa tawaf. Doa tawaf itu ada hadisnya. Akan tetapi dia hanya membaca apa? Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Loh, kok nggak membaca yang sunnah, nggak membaca yang yang ada hadis sahihnya? Iya, masalahnya doa itu kan boleh saja. Jadi boleh diganti. Doa ketika sa'i boleh ganti. Jadi boleh-boleh saja sebetulnya. Maka pertanyaan tadi tidak pertanyaan apakah sunnah, tapi pertanyaannya apa hukumnya. Ritual taraweh sama, tadi sudah disebutkan. Kultum bid'ah. Begini, sahabat itu membaca Quran saja mereka langsung nangis. Karena mereka tahu, maknanya tahu, mereka juga semi hafal, gitu. Atau bahkan banyak yang hafal. Jadi di zaman dulu nggak perlu kultum, orang ngerti. Kok sekarang? Ya sekarang butuh kultum. Emang yang sederhana saja. Kadang-kadang ditanya, tadi imam baca surat apa? Yang Allah nggak tahu. Kenapa? Yang kita banyak makmum itu yang nggak bisa bedain juga mana Baqarah, mana Ali Imran, nggak bisa bedain. Apalagi artinya. Kalau begitu ya butuh yang namanya kultum. Nggak usah dibilang kultum bid'ah. Nah, jadi dua ritual tarawih yang tadi sudah solu sunat tarawih. Kenapa ada solu sunat tarawih? Ada apa hukumnya? Tadi dikiaskan ke mana? Ke sholat istisqa. Kemudian ada satu lagi apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kan masalahnya dianjurkan untuk ada jeda antara keduanya. Jangan sampai nggak ada jeda sama sekali. Satu sholatun bisolatin. Maka yang di rumah jeda sebentar, zikir sebentar, baru lanjutin sholatul qiyam jami'atan rahimakumullah, boleh saja. Tidak melakukan juga boleh. Kenapa? Nggak wajib kok. Nah, jadi ini juga sering terjadi salah masalah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Kata Ibnu Taimiyah, ini bagannya. Ada dua klaster. Hasanah syariah, lughawiyah. Yang hasanah itu sama dengan bid'ah lughawiyah. Yang sayyi'ah itu sama dengan bid'ah syariah. Jadi kalau ketika bicara bid'ah syariah lughawiyah, nggak boleh bid'ah hasanah sayyi'ah. Kadang-kadang digabung. Jadi ketika kalau istilahnya syariah lughawiyah, misalkan nikmal bid'ah, itu nikmal bid'ahnya siapa? Umar bin Khattab ketika tarawih 20 rakaat, nikmal bid'ah lughawiyah. Kalau lawan katanya syariah. Tapi kalau lawan katanya sayyi'ah, bid'ah hasanah. Jadi apalagi kalau kita berbicara bahwa dalam fikih itu ada namanya mustahab. Mustahab itu memang hal-hal yang tidak dilakukan Rasulullah, tapi menurut ulama berpahala karena hadis yang tersirat atau karena hadis lain yang tidak secara spesifik berbicara. Contoh, apa hukumnya menikah di hari Jumat, itu nggak ada hadisnya, tapi semua sepakat mustahab, yaitu apa? Berpahala. Lah kan nggak ada contohnya, nggak ada hadisnya. Mustahab. Mustahab itu tidak perlu ada hadis sahih. Terima kasih. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ini chatnya sudah 19. Nah. Waduh, 19 nih. Nah. Silakan Ustaz Miftah. Ya, silakan Ustaz atas kajian bid'ah tadi. Mungkin memberikan pemahaman yang baru buat sesi kita gitu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya. Pertama. Ya. Mungkin Ustaz bisa baca sendiri di saya tiba-tiba nggak ada beberapa tadi yang mudah tadi. Ya ada. Ini pertama saya tanya katanya.
Maksud dari muhdas apa? Muhdas itu amalan baru. Hadasat baru. Muhdas itu baru. Ulu muhdasatin bid'ah. Setiap hal baru bid'ah. Makanya difahami hal baru tidak dilakukan Rasul. Hal baru tidak dicontohkan. Berarti tidak dilakukan Rasul dan tidak dicontohkan adalah bid'ah. Nah, muhdas disebut. Muhdasatul umur. Nah, apa contohnya? Sebetulnya saya lihat ini lebih banyak contohnya di bab akidah. Di bab katakan apa? Di antaranya yang apa namanya yang disebutkan bid'ah misalkan masalah Syiah, masalah Jabariyah itu dicontohkan sebagai sebuah yang bid'ah. Juga terjadi di zaman sahabat, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah berpikir, udahlah kita khutbah dulu baru sholat Id. Dimarahin sama Ibnu Umar. Enggak, dibalik sudah. Sholat dulu baru khutbah. Katanya masalahnya, kalau nggak salah Marwan bin Hakam ya, masalahnya banyak yang terlambat. Udahlah kita balik aja. Khutbah dulu baru sholat. Nggak boleh. Termasuk yang dibid'ahkan. Juga ada amalan yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal yang Rasulullah larang. Tapi menariknya tidak memakai kata bid'ah. Yaitu ketika Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah dan sujud. Sama Rasulullah nggak dibid'ahkan. Ditanya kenapa Mu'adz sujud? Saya lihat orang Nasrani sujud ke pendeta, maka saya harus sujud kepada engkau. Jangan Mu'adz, kata Rasulullah. Jadi memang ada. Kemudian selanjutnya kita temui di teman-teman yang vokal soal bid'ah ini yang statement hati-hati dengan syubhat. Pernyataan ini yang bikin teman-teman bahkan mungkin kita juga enggan keluar lingkaran jamaah untuk belajar bagaimana kita gini. Yang syubhat yang mana gitu. Makanya istilah itu ya harus diposisikan pada tempatnya. Apakah pengetahuan berdasarkan ilmu yang lebih luas disebut syubhat? Apakah pendapat ustadz yang terbatas ilmunya disebut sunnah? Apakah ustadz yang berbicara jangan belajar dari orang lain adalah terlindung dari kesalahan? Ini pendapat ustadz atau hadis atau pendapat ustadz yang disebut hadis, justru itu yang syubhat. Siapa yang syubhat gitu? Kalau syubhat itu dalilnya tidak ada, dalil tadi banyak sekali, cara berpikirnya tidak ada. Bahkan subhanallah agak keterlaluan juga. Ilmu usul fikih dianggap sebagai ilmu yang sesat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kalau digali dari ilmu usul fikih yang mereka yakini bubar juga itu. Oh ini tidak ada dalilnya. Saya jawab tidak ada dalilnya atau tidak tahu ada. Ya kalau tidak ada kalau tidak tahu jangan tidak ada. Yes, ya, jadi hal-hal yang sangat mutlak sekali mereka mengatakan tidak dilakukan dalam bid'ah, mereka pun melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Kadang-kadang subhanallah apa? Istilah dibagi. Maulid Nabi haram, memperingati kelahiran oleh. Ini mirip mudik sama pulang kampung. Ya, jangan terlalu gitulah gitu. Jadi saya kira tidak tepat. Ini syubhat. Nah, saya kadang-kadang gini, kalau tidak yakin dengan keyakinannya, maka dia mengatakan jangan dengar dari ustadz lain. Tapi kalau yakin dengan keyakinannya, silahkan dengar. Anda akan menemukan bahwa yang kami sampaikan benar. Gitu. Jadi saya kadang-kadang ya ini kalau dulu ketika di An-Nuaimi Jakarta saya sering bilang sama mahasiswa, kalau Anda ragu tanya. Jadi ke murid sendiri jangan mengatakan ikut pendapat. Kalau sudah tahu betul dengan dalilnya silakan. Imam Malik aja nggak melarang, Imam namanya saya kalau berbicara seperti ini kadang-kadang ini NU banget. Ya saya bilang saya di Kota Bogor baru dihubungi saja sama NU. Bukan masalah itu. Ini masalah keilmuan, bukan masalah NU tidak NU itu. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, mau tanya terkait baca iftitah ada perbedaan bagaimana hukumnya? Semua doa iftitah itu ada. Paling tidak ada 2 ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya boleh. Yang kedua ini wajah tu wajah boleh.
apalagi nggak dikeraskan. Nggak baca juga boleh. Maksudnya hukumnya tidak wajib. Jadi boleh dua-duanya. Mana yang sunnah? Nah, ini pertanyaan menarik dari Ibnu Taimiyah. Yang dijawab Ibnu Taimiyah. Mana yang sunnah? Kata Ibnu Taimiyah, yang sunnah itu gantian bacanya. Kenapa? Riwayat kan banyak. Berarti yang sunnah itu bukan satu, dibaca satu terus aja. Gantian bacanya. Kadang Allahumma ba'id baini, kadang ini wajah tuh. Itu yang sunnah. Kata Ibnu Taimiyah, terus-terusan nggak sunnah, tapi boleh dilakukan. Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah dalam bab itu mengatakan memang nggak sunnah, tapi boleh dilakukan. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau riwayat itu dibaca dua-duanya? Ya, ini panjang banget iftitahnya. Ya gimana nggak panjang, digabung sama dia. Ini wajah lilladzi fatras. Yang kedua, Allahumma ba'id baini. Kan berapa riwayat itu? Kata Ibnu Taimiyah sebetulnya nggak sunnah, bahkan bid'ah, tapi boleh dilakukan. Nah, kok bid'ah boleh dilakukan gimana? Ibnu Taimiyah yang dalam bab menggabung bab iftitah. Kalau Imam Nawawi mustahab katanya. Kenapa? Tambah banyak doanya, tambah banyak pahala. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah tapi boleh. Imam Nawawi mengatakan mustahab dalam masalah menggabung doa. Jadi kalau masalah doa iftitah silakan saja dibaca. Assalamualaikum. Kalau tahlilan habis ada yang meninggal sampai hari ke-7, apakah bid'ah? Ya masalah hari ke-7 itu ada riwayat. Saya kira Imam Suyuti membuat namanya Turu Usroya di hari Makana Khafiyah, itu menunjukkan bagaimana 7 hari. Dan disinyalir itu adalah dilakukan oleh para sahabat yang disebut kaul sahabi, yang menunjukkan masalah 7 hari dengan budaya bersedekah ke orang untuk pahalanya untuk yang meninggal, dan itu pun ditulis oleh Ahmad bin Hambal dalam hal itu. Masalah ngirim pahala, Ahmad bin Hambal bahkan mazhab Hambali secara tegas mengatakan iya ada gitu. Masalah 7 hari. Maka jangan membuat jawaban yang melakukannya tidak ditanya, tapi yang tidak melakukan bikin mengarang jawaban sendiri. Inilah dalil yang mengatakan tahlilan. Padahal itu dia sendiri yang bikin. Kan jahat sekali itu namanya. Orang yang tahlilan aja nggak bilang begitu. Tahlilan yang pakai hari tertentu 3 gini, sebetulnya nggak 1000 juga nggak masalah. Cuman yang dia masalah secara besar mengirim pahala sudah. Daripada nggak sama sekali ya tahunan. Daripada nggak semua ya itu bukan masalah angka, masalah mengirim saja. Makanya konon dari Hindu. Saya kira kononnya ini, konon itu bukan dalil lah udah. Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya menjalankan umroh berkali dalam satu perjalanan umroh bagi kita orang Indonesia? Ini terjadi beda pendapat. Satu mengatakan satu perjalanan, satu umroh. Yang kedua mengatakan satu perjalanan boleh berkali-kali umroh. Tapi jangan dia, oh ini bid'ah. Nanti dulu, memang terjadi perbedaan hukum di situ. Perbedaan hukum. Orang Indonesia kan jarang-jarang ke Mekah. Sayang cuma umroh sekali. Akhirnya sudahlah bolak-balik ke Tanim, bolak-balik ke ke Tanim ya kalau nggak salah. Anut subuh sangat keras bilang itu bid'ah. Begini ya, dirahmatullah. Gini. Masalah kunut memang di mazhab Hanafi dibid'ahkan dengan kalimat amrun muhdatsun. Tapi yang menarik, pengikut mazhab Hanafi tidak menolak untuk sholat di belakang orang-orang yang kunut. Di situ terjadi toleransi dalam masalah bid'ah. Jadi mazhab Hambali diurut, mazhab Hanafi amrun muhdatsun kunut. Mazhab Maliki kunut, tapi kunutnya sebelum ruku dan tidak bersuara. Mazhab Syafi'i jelas, kunut subuhnya angkat tangan setelah ruku dan bersuara. Hambali makruh. Siapa yang membid'ahkan? Mazhab Hanafi. Bagaimana dengan mazhab Hanafi ketika Imam Syafi'i datang ke masjid yang mayoritas di situ ada, mungkin kalau kita masyarakat mazhab Hanafi, para jamaah yang ada di situ mempersilakan Imam Syafi'i untuk jadi imam, padahal mereka tahu kalau Syafi'i itu kunut subuh dan dalam salat subuh. Akhirnya Imam Syafi'i menghargai pendapat Abu Hanifah yang membid'ahkan dan kunut. Jadi saling menghormati kan. Yang salah itu saling membid'ahkan dan saling membenci. Saya tanyakan dalam hati saya,
Ini yang mengambil manfaat dari kasus bid'ah itu siapa? Kayaknya orang tidak beriman yang senang melihat. Tahlilan itu tahun 70-an ada, tidak terdengar kalimat bid'ah. Tapi kenapa sekarang ada tahlilan dan terdengar bid'ah? Dari mana kalimat bid'ah? Ada dalam hadis, tapi apakah disematkan kepada tahlilan? Dan tahlilan hukum bagi orang yang tidak mampu. Nah, yang misalnya kalau orang tidak mampu, dalam hadis disebutkan yang namanya sedekah itu dari sisa kebutuhan, jangan maksain. Bikin pengumuman, mohon maaf saya tidak tahlilan karena saya nggak punya uang. Apakah boleh tetangga ngumpulin buat tahlilan? Silakan saya. Kan bersedekah untuk yang meninggal itu sepakat boleh. Madhab 4 mengatakan boleh sampai pahalanya kepada yang meninggal kalau ibadahnya itu ibadah harta. Ibadah harta sepakat. Dulu ziarah kubur bagi perempuan memang dilarang. Karena suka meratap. Kalau sekarang sudah dibolehkan. Kenapa? Jangan meratap. Gitu. Masuk meratap tuh, kalau dia ada, pasti begini, pasti begini. Wah, itu ratapan, itu menyakiti yang meninggal. Azab. Al-mayit yu'adzab bi nihayatnya. Au fima ma'nahu. Jadi silakan saja ziarah kubur itu mengingat kematian. Yang menarik, kita berziarah kepada yang meninggal itu kenal seakan seperti dikunjungi di dunia. Maka jadi ziarah kubur. Jadi ziarah kubur silakan saja dengan cara-cara yang syariat. Yang tidak boleh, minta rezeki ke kuburan. Tidak boleh. Kalau masalah tawasul dengan kuburan itu beda pendapat. Tapi semua sepakat minta kepada yang dikubur, minta kepada mbah yang dikubur, itu udah nggak boleh, udah musyrik. Jadi ada mayit di liang kubur bagaimana? Pertanyaan pernah nanya nggak? Kalau nggak pernah nanya jangan dulu berpendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan masalah doa di liang kubur. Yaitu apa? Dulu mereka datang ke dunia, kami azankan, sekarang kita lepas dari dunia, kita azankan juga. Kiasan. Ada dalam mazhab Syafi'i, di antara Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu ada banyak, ada Hajar Al-Asqalani, yang satu lagi Al-Haytami. Nah, jadi untuk kondisi dalam sekarang ini, agenda saling membid'ahkan adalah tutup dulu. Ada agenda yang lebih besar lagi, yaitu apa? Umat tidak mau dengan Islam. Kita yang udah mau dengan Islam ini jangan pada ribut gitu. Permasalahan Indonesia secara umum adalah tidak ingin Islam. Silahkan mau dinilai keras atau tidak, yang jelas tidak ingin Islam. Tidak ingin Islam. Ini bahaya. Semua sepakat, ini Islam dalam keadaan lemah. Iya, solusinya apa? Ada orang berbicara tentang kiamat. Semuanya sepakat, kita sedang dalam fitnah. Orang tidak mau halal haram. Solusinya apa? Maka adalah, saya kira, blunder ya, kalau bahasa sepak bola itu blunder. Itu apa? Tahu umat dalam keadaan terpuruk, tapi tidak mau solusinya. Tahu umat dalam keadaan terpuruk, tapi nggak mau berpolitik. Sama bohong. Nanti kali-kali kita berbicara bagaimana hukumnya berpolitik sekalian. Nah, ada yang lain pertanyaan? Atau yang langsung silakan. Silakan bertanya langsung. Ada? Kalau tentang koza dan penampilan yang tasyuk, gini, subhanallah. Jadi ada situasi yang berbeda. Nah, jadi koza itu gini, motong rambut setengah-setengah. Harus melihat ilahnya. Dulu Rasulullah marah, melarang. Kenapa? Karena termasuk menghina itu motong setengah-setengah. Zaman sekarang, motong setengah-setengahnya bukan gara-gara menghina. Berarti sudah berbeda dong hukumnya.
namanya hukum itu mungkin berubah karena apa? Perubahan waktu dan tempat. Jadi kalau waktu sudah berubah ya jangan disamakan lagi. Ini ada hukum tawasul kepada wali yang sudah meninggal. Ini masalah tawasul dengan yang meninggal adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Yang tidak boleh saling mengkafirkan. Ibnu Taimiyah mengatakan mengkafirkan dengan masalah khilafiyah adalah kesalahan. Jadi itu adalah masalah khilafiyah. Satu membolehkan, satu tidak boleh. Yang namanya tawasul kepada para wali atau tawasul dengan Rasul setelah meninggal. Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Qawaitiyah mengatakan itu khilafiyah yang harus dicegah saling mengkafirkan dengan masalah khilafiyah. Dan yang menarik, madhab 4 pun mengatakan kalau mintanya kepada Allah dengan perantara wali itu khilafiyah. Kalau mintanya kepada wali dan tidak kepada Allah itu musyrik. Itu musyrik. Kayaknya tambah banyak. Celana melebihi mata kaki. Itu. Begini. Celana melebihi mata kaki konteksnya kalau dari 2 hadis sebab larangan karena sombong. Itu permasalahan sudah lama ada dalam fikih. Jadi melebihi mata kaki itu karena sombong. Di zaman Rasulullah siapapun yang melebihkan celananya dari mata kaki disebut sombong. Jadi ketika kain sangat mahal, orang melebihkan celananya di bawah mata kaki sombong. Budaya waktu itu melebihkan dari mata kaki sombong. Dan itu ditulis juga oleh Ibnu Taimiyah itu. Namun zaman sekarang melebihkan ke mata kaki tidak ada yang sombong. Berarti boleh-boleh saja. Karena hukumnya sudah berubah. Dulu itu karena sombong. Sekarang saya kira di Indonesia tidak ada yang mengatakan ini orang sombong sekali. Kenapa? Itu celananya di bawah mata kaki nggak ada. Yang menjadi masalah di zaman sekarang adalah celananya diangkat di atas mata kaki tapi sombongnya nggak hilang. Nah, kemudian ini kameranya dimundurin sedikit. Nah. Ustaz, infak dan kurban untuk orang yang sudah boleh. Yang menarik sekali lagi, madhab 4 sepakat. Ibadah harta dikirim kepada yang meninggal boleh. Termasuk Syafi'i dan Maliki. Sedangkan Ahmad bin Hambal udah duluan. Yang menarik Saudi itu madhab Hambali. Seharusnya membolehkan. Seharusnya yang alumni Saudi itu mengatakan bahwa boleh bersedekah untuk yang meninggal, atas nama yang meninggal, kurban. Kenapa? Ibadah harta itu sepakat. Apalagi madhab Hambali. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan semuanya. Mana yang baik tarawih berjamaah dengan keluarga dengan bacaan pendek, bahkan buru-buru, atau sholat sendiri bisa panjang dan lama sholatnya. Bisa dua-duanya. Ikut dulu dengan keluarga, nanti sholat sendiri gitu. Karena namanya tarawih kan tidak terbatas rakaatnya. Imam Malik itu 36 rakaat boleh saja. Jadi ikut dulu saja, pendek, berjamaah, kemudian lanjutin. Nah, kemudian bagaimana dengan membaca zikir? Apakah ada bid'ah dalam hal pembacaan zikir seperti membaca ratib, hadad, dan zikir maksurat Hasan al-Banna? Yang namanya zikir itu boleh, pakai yang mana saja boleh. Bid'ah, zikirnya enggak boleh. Jadi ada dalam fikih itu hukum membaca doa. Satu dengan yang maksur, yaitu dengan yang ada hadis sahihnya, dengan yang tidak maksur. Semua boleh. Maksurat Hasan al-Banna, bid'ah. Yang bid'ah ya nggak ngerti bid'ah. Nah, kalau potong jenggot dan panjangnya kumis sebagaimana hukumnya? Potong jenggot dan panjangkan kumis. Ini kan masalahnya potong jenggot. Lihat. Hadisnya itu saya bikin pikir jenggot. Arhu aliha. Itu arhu aliha. Biarkan itu jenggot. Berarti biarkan 1 cm juga cukup. Mau lebih silahkan. Tapi terlalu panjang jenggot. Saya katakan terlalu bukan panjang. Terlalu panjang jenggot kata Ibnu Jauzi. Bukan kata saya. Kata Ibnu Jauzi. Adalah lambang kebodohan. Itu ada. Itu ada. Bukan melecehkan sunnah.
Kenapa? Yang ada itu satu genggam dipotong. Ya kalau Arab satu genggam, kalau kita bukan satu genggam lagi, batas kepantasan aja. Zakat profesi tak ada dan para khilafah tidak. Ini ada di, saya bikin hari ini mengupload tentang apa zakat profesi di YouTube, yaitu zakat profesi itu sederhana saya jawab. Petani itu bukan petani, petani itu sebab kaya. Pertanyaannya, yang menjadi lebih sebab kaya petani apa? Profesi, profesi. Kalau petani wajib zakat, apalagi profesi, maka profesi lebih wajib zakat daripada khilafah tidak melakukan karena zaman itu tidak ada profesi yang sebab kaya. Bahkan sebenarnya ada riwayat di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz berlakukan zakat profesi. Jadi zaman dulu tidak ada, ya dulu tidak ada. Kenapa? Profesi belum jadi sebab kaya, sekarang sudah jadi sebab kaya, kan beda gitu. Beda. Jadi jangan berpikir dulu tidak ada, dulu tidak ada, dulu tidak ada pakai pesawat, ya sekarang pakai pakai pesawat. Jadi zakat profesi itu ada dan lebih wajib dari petani. Kenapa? Karena sebab kaya itu lebih terwujud dari kalimat profesi daripada kalimat petani. Jadi wajib. Bahkan lebih wajib dari pertanian. Coba, kira-kira yang lebih cepat bikin kaya jadi petani atau profesi? Petani atau profesi. Lebih umum ya profesi itu. Kalau mengirim doa Al-Fatihah dan bacaan Al-Quran untuk yang sudah meninggal, apakah ada hukumnya? Boleh? Boleh. Memang disinyalir Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak diniatkan, nggak nyampe. Kalau diniatkan, sampai. Dengan bukti, Imam Syafi'i berpendapat di mustahab, dianjurkan. Membaca Al-Quran sampai hatam di kuburan yang baru meninggal. Sampai hatam, Imam Syafi'i. Wah ini tidak dilakukan. Saya kira tidak sebodoh itu Imam Syafi'i melakukan bid'ah. Ustaz, di pandemi seperti ini, sholat id nanti di rumah bersama keluarga, apa gimana? Bukan diperbolehkan, wajib. Kenapa? Karena sholat id yang jadi bahaya sekarang ini bukan corona. Bahaya sekarang ini manusia berkumpul dalam jarak yang dekat. Berarti nanti kemungkinan tidak ada sholat id, kita sholat di rumah aja masing-masing. Sudah. Satu jadi imam, ya imam jadi satu ya. Satu imam, yang lain makmum. Syarat nggak cuma 3 orang atau 2, bahkan Syed Sabit 2 orang. Nah, tapi saya tidak berharap, nggak enak banget yang namanya Idul Adha pada di rumah. Tapi mudah-mudahan kalaupun ini niat kita ingin sholat ini tetap Allah catat dan tetap berpahala walaupun sholatnya di rumah. Pahalanya nggak beda. Zakat fitrah ini juga ada, saya jawab di YouTube masalah zakat fitrah dengan uang. Uang gini, yang namanya syariat itu kan harus mewujudkan maslahat. Pak, tanggal 1 Idul Fitri, apakah fakir miskin membutuhkan uang atau membutuhkan beras? Beras paling sekilo. Bahagia nggak punya beras tapi nggak punya uang? Nggak juga. Kalau begitu, ya udah kirim uangnya saja. Yang repotnya lagi, terima beras dijual. Ya, uang-uang juga. Kalau begitu, ya mendingan pakai uang. Maka zakat fitrah di zaman sekarang pakai uang lebih maslahat dan lebih rojih. Kata Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan perbedaan pendapat, beliau mengatakan pakai uang lebih maslahat. Pakai uang. Ada batas minimalnya nggak? Nah, kalau mazhab Hanafi, zakat pertanian nggak ada batas minimal. Kalau mazhab lain ada batas minimal, yaitu khamsah uqiyah. Petani luas sawahnya sedikit ya, luasnya dikit ya. Apa kena zakat? Ya, kalau memang sampai 5 wasak itu saya kira hanya 600 kilogram. Sudah kena zakat. Kita punya gaji, tidak punya harta yang lebih atau bisa dilakukan pasan wajib zakat atau tidak, apakah setiap gaji kita wajib zakat. Jadi ada nisabnya. Kalau gajinya misalkan kalau dulu hanya 6 juta itu udah kena 2,5%. Kalau sekarang mungkin agak tinggi juga karena emasnya tinggi. Kemudian yang tidak sampai 6 juta zakatnya per tahun. Jadi kalau gajinya misalkan berapa? 3 juta. Setahun 30 lebih berarti kena per tahun.
Nah, saya kira ini rekor hari ini. Pertanyaannya banyak banget. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Sekali lagi ya, rahimakumullah, masalah bid'ah ini sebetulnya nggak usah jadi agenda tahunan lah. Gitu. Kenapa? Ya yang membid'ahkan tetap berteriak, yang dibid'ahkan tetap melakukan. Kenapa? Karena memang beda konsep. Dan saya mohon yang mendengar, tolong sampaikan kepada mereka yang mau berdiskusi. Yang repotnya mereka nggak mau berdiskusi. Pokoknya ya, kalau udah pokoknya udah kalah diskusi itu. Ya, yang namanya berubah juga harus sedikit-sedikit. Yang mudah-mudahan mereka katakanlah ya tidak kontraproduktif gitu dengan umat ini kalau masih mempermasalahkan bid'ah tidak bid'ah. Karena konsepnya juga sudah berbeda. Dan saya mempertanyakan konsep seperti itu dari mana? Karena saya belum menemukan. Ada Syatibi juga nggak begitu. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya hari ini sampai 54 ya. Dikurangi 1, 53. Karena pembicara 1 ya. Saya kira ini ada yang masih bunyi juga. Oh, jazakallahu khair. Nah, sama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat, tidak ada yang terkena corona. Mudah-mudahan sampai corona ini mereda. Nah, ada judul yang menarik juga sebetulnya kalau mau dibahas. Masalah kiamat ini. Jumat depan nih, kiamat. Barakallah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas kajian pada hari ini tentang bid'ah dan sunnah tadi ya. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu yang banyak buat kita dan membuat kita lebih berpikir bijaksana ya menyikapi tuduhan-tuduhan bid'ah. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh partisipan sudah hadir di room ini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan dengan tema yang lain. Mungkin tema rahasia akhir Jumat yang tadi yang ditawarkan oleh Taufik ya. Insya Allah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.